Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Ketemu lagi nih teman-teman dengan saya di Daily Vlog seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Di video kali ini saya mau nge-share tips dan cara membersihkan wajan gosong. Nah, ini tuh wajannya ada 3 buah. Dan seperti yang kalian lihat ya teman-teman, untuk bagian depannya nggak terlalu gosong. Yang gosong itu hanya di bagian belakangnya aja. Nah, ini tuh rencananya mau saya bersihkan karena kebetulan waktunya hari ini tuh ada waktu senggang gitu ya teman-teman, nggak terlalu sibuk. Dan pekerjaan rumah lainnya juga udah beres. Untuk alat tempurnya di sini tuh ada pasir. Ini tuh pasir biasa ya teman-teman. Saya beli di Panglong seharga 2.000. Dan ada sendok makan, ada sabut biasa, sabut kawat, sabun colek, abu piring, dan di sini tuh ada kertas pasir ya. Ini kertas pasirnya saya beli di Panglong harganya 5.000. Nah, teman-teman, untuk pertama-tama di sini tuh saya kerok dulu untuk bagian belakangnya ini dengan sendok makan. Ini tuh apa ya, cara zaman dulu ya sebenarnya teman-teman waktu saya di kampung. Dan ini tuh udah lama banget nggak saya praktekkan, semenjak saya merantau ke kota ini nggak pernah saya praktekkan lagi cara ini. Nah, karena sekarang ini saya lihat banyak gitu ya teman-teman yang mencari bagaimana cara membersihkan wajan kosong gitu ya. Jadi ini tuh saya praktekkan teman-teman. Dan saya cuma berbagi aja ya. Kalau misalnya kalian suka sama caranya boleh diikutin. Kalau misalnya nggak suka boleh di skip atau dibuang aja gitu sisi buruknya, ambil sisi positifnya ya teman-teman. Nah, ini tuh udah sampai seperti ini ya teman-teman. Dan yang paling sulit itu di bagian pantatnya ini ya, yang bagian paling bawah. Karena di sini tuh ada sedikit motif gitu ya teman-teman, sedikit motif lingkaran gitu. Agak susah gitu untuk membersihkan di area situ. Sebelum videonya terlalu jauh, di sini tuh saya mau ingatkan buat teman-teman, ini tuh bukan instan gitu ya teman-teman, dan ini tuh nggak gampang untuk pengerjaannya, nggak semudah yang kalian lihat. Ini tuh benar-benar menggunakan tenaga, dan ini juga menggunakan tekad yang kuat ya, kerja keras yang kuat. Kalau misalnya kalian itu setengah-setengah gitu teman-teman untuk mengerjakan ini, sebaiknya nggak usah dilakukan gitu, karena ini benar-benar nggak seperti yang kalian lihat di video. Kalau menurut saya sih ini susah ya. Pengerjaannya ini membutuhkan waktu sekitar 2 jaman gitu, dan kalian juga membutuhkan kesabaran yang ekstra ya. Nah, ini tuh saya amplas ya teman-teman setelah tadi selesai saya kerok menggunakan sendok makan. Dan di sini tuh saya amplas menggunakan kertas pasir dan sampai seterusnya, pokoknya seperti itulah. Diamplas, digosok pakai pasir, diamplas, digosok pakai sabun, pokoknya seperti itu silih berganti gitu ya. Nah, ini tuh mau saya coba dengan pasir ya teman-teman. Mau saya gosok, biasanya dulu kalau di kampung itu saya gosok dengan pasir itu gampang gitu ya untuk ngerontok. Dan ternyata di sini tuh agak susah teman-teman, nggak tahu kenapa, mungkin karena sabutnya ini bukan terbuat dari sabut kelapa gitu. Karena sabutnya ini lembut ya, ini biasanya sabut yang saya pakai untuk cuci piring biasa gitu. Nah, ini tuh setelah saya kerjakan, menurut saya sih beda ya teman-teman. Gosong menggunakan kompor gitu untuk wajannya, ataupun gosong menggunakan kayu bakar. Kalau menurut saya menggunakan kayu bakar itu kayaknya lebih gampang gitu ya untuk dikerok, ataupun lebih gampang gitu untuk digosok dengan pasir. Entah karena itu menggunakan sabut kelapa gitu atau ini menggunakan sabut biasa, saya juga nggak tahu ya perbedaannya di mana. Nah, ini tuh udah saya gosok ya teman-teman menggunakan pasir, dan menurut saya ini agak susah sih kalau menggunakan pasir. Dan di sini tuh saya siram dan saya sabuni lagi. Ini tuh saya sabunin. Dan di sini kalau nggak salah saya gosok juga ya untuk menggunakan pasir. Dan di sini tuh sabutnya saya ganti gitu. Kalau tadi kan yang lembut gitu ya teman-teman, yang warna hijau. Di sini tuh saya pakai sabut yang agak tegang gitu loh, yang seperti jaring jala gitu. Tapi nggak bisa juga teman-teman menggunakan pasir ini, ibaratnya minim gitu ya usahanya. Walaupun bisa, tapi nggak apa ya, nggak seperti menggunakan kertas pasir gitu. Kalau untuk mencari sabut kelapa, kalau misalnya di kota ini agak susah ya teman-teman.
Biasanya kelapa-kelapa yang dijual itu juga udah gundul gitu ya untuk sabutnya, tinggal bijinya aja. Nah, ini tuh kurang lebih pengerjaannya seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini tuh saya gosok terus-menerus menggunakan pasir dan sabun. Dan menurut saya itu kurang efektif gitu ya. Dan di sini tuh saya ganti juga untuk sabutnya, saya menggunakan sabut kawat untuk ngetes gitu ya bagaimana hasilnya. Dan ternyata si sabut kawatnya ini juga lembek ya teman-teman. Ini tuh saya belinya yang harga gocengan gitu. Kan ada tuh ya teman-teman sabut kawat yang agak keras gitu. Dan ini tuh terlalu lembut sih kalau menurut saya sabutnya. Jadi nggak ngaruh gitu ya teman-teman, nggak maksimal untuk pengerjaannya. Dan di sini tuh saya ada tunjuk-tunjuk ya teman-teman, itu ada sedikit noda untuk membuktikan bagaimana kualitas sabut kawat ini. Ternyata enggak teman-teman, enggak ngaruh gitu ya, kecil banget kemungkinannya. Nah, itu tuh berapa kali saya gosok menggunakan pasir juga dan itu, lumayan susah ya untuk hilangnya nodanya. Jadi ini tuh mau saya ganti lagi teman-teman untuk sabutnya. Dan kalau menurut saya sih kurang efektif gitu ya, dengan menggunakan sabut kawat yang tadi karena memang terlalu lembut, nggak seperti biasanya saya pakai. Karena biasanya saya menggunakan sabut kawat juga ya teman-teman untuk membersihkan area depan wajannya itu, makanya wajan saya nggak pernah gosong gitu di area depannya. Alat tempurnya di sini mau saya ganti. Nah, ini tuh saya pakai kertas pasir. Dan dari sini sampai seterusnya itu saya lebih banyak menggunakan kertas pasir ya teman-teman. Dan sedikit info, dulu waktu saya masih SMA itu saya tinggal dengan saudara ya teman-teman di Medan Johor. Dan saya selalu menggunakan kertas pasir untuk membersihkan kuali. Pokoknya kalau metode kertas pasir ini saya udah tahu lama banget ya teman-teman. Tapi ada efek sampingnya teman-teman. Untuk menggunakan kertas pasir ini nanti efek sampingnya kuali kita itu bisa tipis ya. Apalagi kalau kita pakainya itu terlalu sering. Asal wajannya gosong, kita gosok menggunakan kertas pasir, jadi nanti wajannya itu efeknya jadi tipis. Memang dia bersih teman-teman, setiap kali kita gosok dengan kertas pasir, namanya diamplas ya kan, pasti bersih. Tapi wajannya itu bakalan cepat gosong, cepat tipis, dan cepat juga bocornya. Nah, untuk penggunaan kertas pasir ini juga nggak boleh ya teman-teman sembarangan, seperti digunakan untuk panci. Panci itu kan tipis ya, itu nggak bisa ya teman-teman, takutnya nanti, selesai dicuci, selesai diamplas, itu pancinya bakalan bocor. Nah, ini tuh saya sarankan untuk kuali gosong aja sih teman-teman, kalau gosong sekali-sekali gitu pas mau lebaran untuk pembersihan, wajan-wajan gosong gitu ya, nggak apa-apa ya. Dan untuk periuk juga bisa teman-teman, karena periuk itu juga tebal kan, bisa ya dipakai menggunakan kertas pasir. Dan kalau metode yang dari kampung saya gitu, yang dari nenek moyang zaman dulu gitu ya teman-teman, kami itu dulu kan nggak tahu gitu ada kertas pasir ya, namanya juga tinggal di kampung, tinggal di pelosok gitu kan. Jadi masa waktu saya kecil itu, namanya juga masih di kampung ya teman-teman, semua aktivitasnya itu berada di sungai, mandinya di sungai, nyuci piring di sungai, nyuci baju, pokoknya semuanya di sungai ya. Dan masaknya juga masih menggunakan kayu bakar ya teman-teman. Setiap hari menggunakan kayu bakar, pagi, siang, malam, pokoknya sehari-harinya itu menggunakan kayu bakar. Jadi udah pasti ya kalau wajan ataupun periuk-periuk, panci-panci itu gosong. Jadi setiap kali kami itu dulu nyuci piring ya teman-teman, kami selalu menggunakan sabut kelapa. Dan untuk membersihkan area yang gosong-gosong gitu, kami menggunakan pasir yang ada di sungai ya teman-teman. Biasanya kan di pinggir-pinggir sungai itu pasirnya itu, yang halus gitu ya, nggak kasar. Jadi tuh kami menggunakan pasir, dan untuk, nyuci yang paling terakhir gitu, kami selalu menggunakan abu piring. Dan pada zaman itu, abu piringnya itu nggak beli ya teman-teman, kami tinggal ngambil di belakang mesin, apa tuh, mesin penggilingan gitu ya. Pokoknya banyak lah di belakang penggilingan itu kami bebas ngambil gitu, karena zaman dulu kan nggak dijual gitu ya. Zaman sekarang aja teman-teman, semenjak ada bunga itu katanya udah dijual sih untuk bagian, apa itu, apa tuh, apa padi-padinya gitu loh. Apa sih, saya kok tiba-tiba lupa ya. Nah teman-teman, kita balik ke video, dan ini tuh saya udah selesai ya untuk bagian belakangnya. Di sini tuh saya gosok untuk bagian depannya. Di bagian depannya ini sebenarnya nggak terlalu gosong ya teman-teman, karena ini tuh juga sering saya bersihkan gitu ya menggunakan sabut kawat.
Jadi ini tuh cuma saya gosok-gosok sedikit aja sih, nggak terlalu ekstra banget ya. Dan di sini juga saya gosok menggunakan pasir ya teman-teman, lagi-lagi saya berusaha untuk menggunakan pasir. Karena memang setahu saya ya, wajan gosong ataupun kuali-kuali gosong itu gampang banget kalau digosok menggunakan pasir. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya teman-teman, kok di video ini saya kesusahan gitu ya. Mungkin juga karena udah lama banget gitu ya nggak dipegang dan nggak saya praktekkan gitu ya teman-teman. Namanya juga tinggal di kota ya nggak terlalu open gitu ya. Kalau misalnya wajan gosong atau apa gitu, namanya kita juga menggunakan kompor. Beda gitu ya teman-teman, seperti di kampung. Kok di kampung yang kan menggunakan kayu bakar, jadi apa-apa tuh semua tuh hitam ya untuk perkakas rumahnya. Nah teman-teman, untuk di bagian akhir ini tuh yang saya bilang tadi ya, biasanya untuk paling terakhir itu saya menggunakan abu piring, karena abu piring itu lumayan juga ya teman-teman membantu lebih bersih gitu kok, menurut saya lebih putih gitu ya untuk bagian belakangnya ini. Dan untuk penggunaan abu piring ini bebas ya teman-teman, boleh banyak, boleh sedikit, boleh juga nggak kalian gunakan. Dan di sini tuh saya mau ngasih tahu ya untuk teman-teman semua, pengerjaannya ini lumayan banget ya. Dan ini aja di pagi hari, ini tuh saya dubbingnya di pagi hari dan ini tuh tangan saya bener-bener terasa pegal ya teman-teman. Karena untuk mengerjakannya ini nggak seperti yang kalian lihat gitu loh, nggak instan gitu ya, ini kita harus menggosoknya dengan tenaga yang ekstra. Tapi insya Allah sih kalau misalnya kita menggunakan tenaga yang ekstra gitu ya, hasilnya nggak akan mengkhianati gitu. Dan ini tuh saya lanjut ya teman-teman untuk wajan berikutnya, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk seperti baru sih saya nggak sanggup ya, pokoknya untuk menghilangkannya seperti ini. Dan yang untuk hitam-hitam di belakang ini bisa kita gosok nanti, saat kita cuci lagi ya teman-teman, udah selesai kita pakai, kita cuci, selesai dipakai gitu kita cuci, kita gosok ulang. Jadi nggak harus sampai bening gitu ya. Dan yang paling bandel di antara 3 kuali ini yang paling kecil ini ya teman-teman, ini yang paling kecil nih susah banget untuk dibersihkannya. Dan ini dia teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat, menginspirasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.